Bocah 13 tahun membunuh ibunya. Bukan. Bocah 13 tahun pukul-pukul spionnya orang. Selamat datang di channel Max Motovlog. Sebentar. Oke, di Bali ada bocah 13 tahun pukul-pukul spionnya orang. Nah, jadi ada sebuah postingan di IG yang sempat viral kemarin. Ada bocah 13 tahun di Bali sana, entah kenapa suka pukul-pukul spionnya orang. Mungkin kita lihat videonya dulu lah. Beberapa videonya akan saya tampilkan. Situ bisa kalian lihat si bocah ini pukul-pukul spionnya orang. Nggak tahu juga kenapa, mungkin karena mau viral atau bagaimana. Padahal masih bocah 13 tahun naik motor, harusnya kan belum dapat SIM. Itu siapa yang kasih SIM itu? Atau siapa yang kasih motor itu? Ya Allah, 13 tahun, mungkin kelas SMP ya, kelas 2, kelas 3 kali. Waduh, saya saja SMA belum dapat SIM. Lah ini bocah 13 tahun bawa motor di jalan raya. Oke, kita tidak bahas itu. Saya akan bahas mengenai kenapa dia pukul-pukuli spionnya orang. Kalau kita cari apa ya? Mungkin niat anak ini baik, tapi baik dari mana ya? Kalau merusak ini properti orang lain itu baik dari mana coba? Saya mau lihat sisi positifnya dulu lah. Mungkin maksud anak ini adalah memperlihatkan kepada orang-orang perilaku pengendara yang tidak baik. Jadi dia pukul spionnya orang. Nah, pukul spionnya orang itu negatif lah ya. Jadi positifnya itu tadi, dia mau memperlihatkan kepada orang-orang perilaku tidak baik para pengendara atau pengguna jalan lah. Tapi dengan cara yang tidak baik juga sih sebenarnya. Dari berbagai sumber yang saya baca, ini anak selalu merekam rutinitasnya pagi hari menuju ke sekolah dengan memakai action cam di helmnya seperti saya inilah, tapi dia sebelah kiri, saya sebelah kanan. Terus secara kebetulan menemukan pengendara mobil yang melanggar, terus dipukullah spionnya. Tapi ya kalau menurutku itu pribadi, tindakannya itu terlalu brutal sih. Mungkin dia mau contoh pengendara-pengendara di luar negeri, kan banyak itu yang mirror smash di luar negeri. Tapi kan di luar negeri itu yang melakukan itu pemikirannya sudah bagus lah, otaknya sudah terbentuk secara sempurna. Nah kalau kali ini bocah mungkin otaknya belum sempurna, masih segitiga, terus mau mirror smash begitu. Aduh, alasannya juga belum kuat begitu. Kan belum ada SIM apa segala macam. Tapi kalau memang niatnya kayak mau kasih lihat pengendara yang ceroboh, itu yang seperti aku bilang tadi, caranya tuh kayaknya salah. Masih 13 tahun tapi bawa motor di jalan raya, terus pukul-pukul apa namanya spionnya orang, kata-katanya kasar lagi. Waduh, moralnya di mana? Tapi bahasa Inggrisnya lancar. Oke, siap. Oke, negatifnya adalah pada saat melakukan itu mungkin dia tidak berpikir, maksudku dia tidak berpikir dari sisi korbannya sendiri. Kira kapakmu itu spion.
Nah, dia dia mungkin melakukan ini karena merasa aman dan terlindungi dari kontak fisik, seperti itu kayaknya. Karena ada di satu videonya yang apa yang dia pukul spionnya orang, terus yang ini yang punya mobil sempat sampai turun dari mobilnya, terus berkali-kali ini anak bilang, "I have camera, I record you," seperti itu. Mana ada kan orang yang mau viral karena kesalahan. Nah, jadi dia berlindung di balik itu kayaknya. Ya seperti yang aku bilang tadi, 13 tahun pakai motor di jalan, kata-katanya kasar, merusak properti orang. Tuh kan tidak ada yang bisa dibenarkan. Itu negatif sekali, negatif. Tapi di postingan yang beredar, saya melihat ini anak sudah meminta maaf, tapi tidak secara langsung kayaknya. Dia meminta maaf melalui pengacaranya. Anak sultan kayaknya ini. Dia meminta maaf melalui pengacaranya, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan berjanji tidak memakai kendaraan lagi di jalan raya. Jadi kalau kalian mau viral, buat sesuatu yang buat sesuatu yang kontroversi, terus klarifikasi. Tunggulah 1 bulan 2 bulan viral itu kalian. Tapi jangan seperti itu. Kalau kalian mau viral, buatlah sebuah karya, ya. Jangan sesuatu yang kontroversi. Oke lah, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Si anak juga sudah mulai bertobat karena dia sudah berjanji kepada masyarakat, kepada aparat juga di sana di Bali. Jadi semoga ya, kita harapkan tidak terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Ini hal-hal yang sebenarnya bisa kita hindari, tapi kayaknya masyarakat kita itu agak acuh deh seperti kepada hal-hal yang seperti ini. Oke, akhir kata Max Motovlog pamit. Tetap hati-hati di jalan dan sampai jumpa.